Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Kelompok 2, akan mempresentasikan tentang Intellectual Development Disorder, Slow Learner, dan Mental Retardation. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama, ada Anida Fatia Jamila dengan NIM 586. Yang kedua, ada Sabrina Warda Kamila dengan NIM 594. Yang ketiga, ada Nabila Asna dengan NIM 601. Yang keempat, ada Alban Hogantara dengan NIM 609. Yang kelima, ada Amalia Nadine dengan NIM 611. Yang terakhir, ada Dia Uljinan dengan NIM 615. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah Intellectual Development Disorder. Jadi, pada tahun 1952, intelektual digambarkan sebagai feeble-minded atau lemah pikiran. Istilah yang sangat diskriminatif dan tidak ilmiah. Jadi, pada masa itu istilahnya sangat umum dan tidak ada klasifikasi khusus. Orang dengan keterbatasan intelektual digolongkan secara dasar tanpa ada ukuran yang jelas. Nah, mengapa dianggap diskriminasi? Karena hanya memberi label negatif tanpa memperhatikan kemampuan individunya. Nah, pada tahun 1968, menggunakan istilah mental retardation dan mengelompokkannya berdasarkan tingkat IQ. Jadi pada tahun ini sudah ada klasifikasi yang sistematis. Diagnosis ditentukan berdasarkan tingkat IQ-nya. Nah, tingkat IQ itu ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang berat, dan sangat berat. Nah, yang sangat berat ini fokusnya masih kuat pada angka IQ sebagai penentuan utama. Nah, belum memperhatikan aspek lain seperti perilaku sehari-hari. Nah, pada tahun 1980 itu mulai mengenalkan development disorder secara resmi dalam klasifikasi gangguan jiwa. Jadi mulai ada perubahan yang sangat penting. Tidak hanya melihat dari IQ saja, tetapi juga melihat dari fungsi adaptif. Nah, fungsi adaptif ini adalah kemampuan seseorang untuk mengurus dirinya sendiri, bersosialisasi dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi, diagnosis menjadi lebih realistis karena menggabungkan IQ dan fungsi adaptif. Nah, pada 1994 itu masih mempertahankan sistem diagnosis menggunakan IQ dan kemampuan fungsi adaptif. Namun pada masa ini kriteria itu semakin diperjelas. Selain klasifikasi IQ, penalaran tugas adaptif dibuat menjadi lebih rinci. Jadi misalnya kayak kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, dan kemampuan mengurus diri sendiri. Nah, tujuannya agar diagnosis tidak hanya menilai dari angka, tetapi menilai juga dari kualitas hidup seseorang dalam sehari-harinya. Nah, pada tahun 2013, istilah mental retardation dihapus dan diganti menjadi intellectual disability. Mengapa demikian? Karena mental retardation dihapus karena dianggap merendahkan. Lalu diganti menjadi intellectual disability. Nah, perubahan besar lainnya, diagnosis tidak hanya berdasarkan IQ, tetapi lebih menekankan pada fungsi adaptifnya. Artinya, jika seseorang mempunyai IQ yang rendah, diagnosis itu baru bisa ditegakkan atau ditegakkan itu jika dia mengalami kesulitan nyata dalam kehidupan sosial, akademik, dan kehidupan sehari-harinya. Nah, yang terakhir pada 2022 itu ada 3 hal utama.
dalam intelektual. Yang pertama ada etiologi. Nah, etiologi ini penyebab. Misalnya kayak faktor genetik, gangguan saat hamil gitu, terus komplikasi lahir atau kondisi medis tertentu. Nah, yang kedua ada pengaruh budaya. Jadi bagaimana budaya mempengaruhi cara menilai fungsi adaptif. Nah, yang ketiga ada spesifik diagnosis. Ini lebih ke tingkat keparahan gangguan. Jadi misalkan ada aspek sosial dan faktor lain yang lebih rinci untuk mendukung diagnosis yang akurat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi Intellectual Development Disorder. Intellectual Development Disorder adalah gangguan yang muncul selama perkembangan yang ditandai oleh kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan kesulitan dalam fungsi adaptif. Nah, ini biasanya terjadi sejak anak-anak. 3 kriteria utama dalam Intellectual Development Disorder. Yang pertama ada keterbatasan dalam fungsi intelektual. Maksudnya itu sulit dalam hal berpikir logis, memecahkan masalah, dan memahami sesuatu. Yang kedua ada keterbatasan dalam fungsi adaptif. Nah, jadi dia mengalami kesulitan dalam aktivitas sehari-hari seperti mengurus diri sendiri, berkomunikasi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, muncul sejak masa perkembangan. Nah, jadi maksudnya ini kondisi intellectual development disorder ini biasanya sudah terlihat sejak masa kanak-kanak atau remaja, bukan yang baru muncul ketika sudah dewasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang borderline atau slow learner. Nah, borderline atau slow learner adalah individu yang memiliki keterbatasan potensi kecerdasan. Tingkat kecerdasan mereka sedikit di bawah rata-rata dengan IQ 70 sampai 90. Dalam beberapa hal, mereka mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, terampil, dan belajar. Mereka bukan termasuk disabilitas intelektual yang berat, tetapi tetap mengalami hambatan dalam berpikir, terampil, dan belajar. Nah, ada 2 ciri-ciri yang menonjol dalam slow learner, yaitu belajarnya lebih lambat dibandingkan teman usianya. Yang kedua, kadang sulit dalam keterampilan praktis seperti merapikan diri, mengatur barang, atau mengikuti instruksi yang panjang. Jadi, slow learner bukan berarti anak yang tidak berhasil. Mereka tetap bisa berkembang, tetapi perlu dukungan ekstra dari guru, orang tua, dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mental retardation. Mental retardation adalah kondisi keterhambatan dan keterbelakangan perkembangan mental yang jauh dari rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Nah, di mental retardation sendiri ada tingkatannya. Pertama ada berat atau sangat berat. Nah, di sini tuh berat atau sangat berat ini seseorang tidak mampu dilatih. IQ menurut skala Binetnya ada 32 sampai 20. Nah, menurut skala Wechsler-nya itu 39 sampai 25. Jadi, individu yang mengalami hal tersebut harus membutuhkan pengawasan dan perawatan yang sempurna selama masa hidupnya. Yang kedua ada sedang. Nah, yang sedang ini biasanya disebut anak imbecile atau anak yang mampu dilatih. Nah, skala Binetnya itu ada 51 sampai 36 dan menurut skala Wechsler-nya itu ada 54 sampai 40. Nah, anak imbecile ini masih bisa dididik, dapat diajak bicara dan mengerti, dapat melakukan tugas rutin dengan pengawasan yang ketat, namun tidak dapat membaca dan menulis dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir itu ada ringan. Nah, yang ringan ini disebut anak moron dan debil. Nah, IQ skala Binetnya itu 68 sampai 52. Skala Wechsler-nya itu 69 sampai 55. Anak ini mampu menguasai akademik dasar
serta memiliki kemampuan beradaptasi secara intelektual dan sosial. Nah, di sini juga ada pengertiannya menurut American Association on Mental Retardation atau AAMR. Nah, tunagrahita ini sama saja merujuk kepada mental retardation atau bahasa lainnya. Tunagrahita mengacu pada fungsi intelektual umum di bawah rata-rata yang ada bersama dengan defisit perilaku adaptif dan dimanifestasikan selama periode perkembangan yang berdampak buruk pada kinerja pendidikan anak. Jadi, tunagrahita ini mengacu pada fungsi intelektual atau fungsi kecerdasannya yang di bawah rata-rata dan dan bersama dengan penurunannya perilaku adaptif atau kurangnya perilaku adaptif lalu terjadi pada proses atau periode perkembangan, dan itu dampaknya buruk pada kinerja perkembangan anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari sebelumnya, yaitu teman saya. Nah, materi yang saya akan jelaskan berkaitan tentang prevalensi disabilitas intelektual. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu prevalensi. Nah, prevalensi sendiri adalah ukuran untuk mengetahui berapa banyak kasus yang ada dalam suatu populasi. Contohnya, jika ada 1% disabilitas intelektual atau prevalensinya, artinya ada sekitar 1 orang setiap 100 orang mengalaminya. Nah, di Indonesia sendiri menurut atau berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi disabilitas Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan antara provinsi dan jenis disabilitasnya. Mengapa saya mengambil tahun 2023? Karena pada tahun 2024, datanya itu belum muncul di internet dan kemungkinan besar masih dianalisis oleh pihak terkait di pihak Survei Kesehatan Indonesia tentunya. Nah, di tabel ini sendiri kita bisa melihat ya teman-teman, bahwa disabilitas intelektual itu ternyata paling tertinggi di Indonesia atau di tingkat nasional, yaitu sekitar 1% dibandingkan disabilitas-disabilitas lainnya. Nah, artinya disabilitas intelektual ini menjadi isu utama yang harus kita perhatikan dibandingkan dengan jenis disabilitas lainnya. Walaupun disabilitas lainnya itu juga penting. Namun, karena disabilitas intelektual ini tertinggi, maka perlu kita perhatikan, sedikit kita perhatikan. Begitu teman-teman. Di sini juga saya telah menampilkan data atau provinsi yang paling banyak menyumbangkan disabilitas intelektualnya, seperti di Jakarta dan Jawa Barat. Di Jakarta sendiri ada 2 disabilitas terbanyak dibandingkan disabilitas lainnya, yaitu disabilitas intelektual sekitar 1,9% dan disabilitas mental sekitar 1,7%. Di Jawa Barat sendiri disabilitas intelektualnya itu sekitar 1,8% dan disabilitas mentalnya 1,4%. Dapat kita simpulkan bahwa disabilitas intelektual menjadi tantangan utama di tingkat nasional. Namun, jika kita lihat per provinsi, masing-masing mempunyai tantangan yang tersendiri, teman-teman. Karena itu, kebijakan inklusif, deteksi dini, serta pengembangan infrastruktur ramah disabilitas menjadi sangat penting. Di sini juga saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang disabilitas yang ada di luar negeri, khususnya di Amerika. Nah, di Amerika sendiri pada tahun akademik 2019 sampai 2019 sekitar 0,73% anak usia 6 sampai 21 tahun itu diidentifikasi memiliki intelektual disabilitas. Sumbernya US Department of Education tahun 2015. Dan estimasi individu dengan intelektual disabilitas sekitar 2,5% dari populasi. Jadi, maksudnya di Indonesia dan di luar negeri itu sendiri, disabilitas intelektual itu menjadi cukup tertinggi ya, dibandingkan dengan disabilitas lainnya. Nah,
Mungkin teman-teman penasaran, apa sih penyebabnya? Atau bagaimana cara menanganinya? Maka kita bukan saya yang menjelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang penyebab hambatan intelektual, slow learner, dan mental retardation. Yang pertama itu ada hambatan intelektual yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu penyebab primer, sekunder, dan penyebab lainnya. Jadi penyebab lainnya itu dijabarkan lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada akibat infeksi, yang kedua ada akibat fisik dan roda paksa, yang ketiga itu ada stunting atau hambatan gizi atau gangguan metabolisme, yang keempat itu ada kelainan kromosom, dan yang kelima itu ada disebabkan oleh prematur. Terus yang slow learner itu ada dua faktor. Yang pertama faktor prenatal atau sebelum lahir dan genetik. Yang kedua ada faktor biologis non keturunan. Dan yang ketiga adalah mental retardation. Yang faktor intelektual, hambatan intelektual itu ada yang primer itu biasanya disebabkan oleh keturunan atau ketidaknormalan kromosom itu sendiri atau bisa disebabkan oleh gen. Yang kedua itu ada penyebab sekundernya yang disebabkan oleh penyakit yang biasanya itu dipengaruhi oleh postnatal. Hal ini tuh bisa dilihat dari sejak bayi sebelum dilahirkan. Tapi karena etiologinya belum diketahui, maka akan dilakukan USG 3D atau dilakukan cek kromosom dan sebagainya. Tapi biasanya itu ini bisa dicegah secara berkala, pemberian vitamin dan pengecekan rutin pada ibu hamil yang sedang terjadi kehamilan. Selain itu juga ternyata ini tuh bisa disebabkan oleh penyakit otak yang nyata atau postnatal. Yang ketiga, penyebab lainnya itu ada tadi akibat infeksi. Akibat infeksi itu bisa dikarenakan infeksi intrakranial yang menyerang otak. Adapun hal yang itu biasanya juga disebabkan oleh efek samping penggunaan serum yang berlebihan dan obat-obat toksit. Yang kedua, akibat fisik dan roda paksa. Itu biasanya dikarenakan adanya kekerasan pada anak sebelum lahir atau masih di dalam kandungan atau janin. Itu biasanya juga terjadi saat seseorang melakukan aborsi gitu. Yang ketiga itu ada stunting, adanya hambatan pertumbuhan gizi atau gangguan metabolisme yang terjadi pada anak biasanya usia 4 tahun. Itu tuh di masa itu perkembangan otak. Nah, jika nutrisi dan asupan itu tidak terpenuhi atau tidak cukup, maka akan terjadi gangguan pada metabolisme, bahkan gagal berkembang atau stunting. Nah, yang keempat itu ada kelainan kromosom. Itu biasanya disebabkan oleh Down syndrome itu sendiri. Yang kelima ada akibat prematur, yang biasanya bayi akan memiliki berat kurang dari 2.500, itu rentan terkena selain hambatan intelektual, itu bisa terkena retardasi mental. Karena usia kehamilan kurang dari 38 minggu, biasanya organ bayi belum sempurna, sehingga mengakibatkan retardasi mental. Selanjutnya ada faktor slow learner. Slow learner ini tadi ada dua faktor. Yang pertama itu faktor prenatal, itu biasa karena genetik juga atau karena faktor prenatal. Kelamaan pada kromosom yang menyebabkan suatu kelainan fisik serta memenuhi kecerdasan otak, adanya gangguan biokimia di dalam tubuh ibu serta kelahiran prematur yang mengakibatkan organ tubuh bayi belum siap untuk berfungsi dengan baik. Oleh karena itu salah satu penyebab slow learner yang terjadi saat sebelum lahir. Kalau yang faktor biologis non keturunan itu biasanya ibu yang mengkonsumsi obat-obatan yang tidak aman atau untuk janin dan atau mengkonsumsi obat terlarang seperti zat adiktif. Nah, itu tuh ibu itu akan mengalami gizi buruk karena terkena radiasi sinar X faktor rhesus.
Nah, yang ketiga itu ada mental retardation. Nah, mental retardation ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kelainan atau struktur fungsi otak. Retardasi mental juga bisa dikelompokkan melalui patogenesisnya, yaitu disebabkan ada gangguan fase prenatal, parietal, dan postnatal. Salah satu postnatal antara lain itu ada infeksi, trauma, ada intoxikasi, malnutrisi, dan kejang yang menyebabkan kerusakan otak dan bermanifestasi sebagai retardasi mental. Jadi semua itu bisa menyebabkan retardasi mental. Selain itu juga retardasi mental ini cenderung didiagnosis serta dikonfirmasi bahwa IQ 24 bisa dikatakan sebagai retardasi mental berat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik psikologis yang terjadi pada individu dengan ADD. Yang pertama itu pada memori, yang lebih tepatnya itu pada working memory. Nah, pada working memory ini, individu dengan ADD ini akan mengalami kesulitan ketika mereka itu mengingat apa yang harus dikerjakan ataupun waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas. Terlebih ketika tugas atau pekerjaan yang dilimpahkan itu kompleks, sehingga mereka itu akan kesulitan dalam mengatur tugas-tugas tersebut. Nah, yang kedua itu ada self-regulation atau pengaturan diri, di mana self-regulation itu berkaitan bagaimana individu itu dalam mengontrol perilaku, emosi, dan juga pikiran yang sesuai dengan tuntutan situasi. Nah, individu dengan ADD ini cenderung kesulitan dalam mengatur impuls, emosi, dan juga perilaku sosial. Nah, hal ini juga berkaitan erat dengan keterbatasan dalam metakognisinya, sehingga individu tersebut akan cenderung itu tidak sadar atau tidak menyadari kapan harus menyesuaikan perilaku atau strategi yang harus mereka tempatkan dengan situasi posisinya. Nah, yang ketiga itu ada metakognisi. Metakognisi itu adalah thinking about thinking, di mana pada metakognisi ini individu dengan ADD ini akan kesulitan untuk memikirkan apa yang perlu dilakukan. Terlebih lagi ketika rutinitas mereka yang awalnya itu tersusun itu terganggu. Seperti itu. Nah, dengan adanya hal tersebut itu akan berdampak pada kemampuan belajar mandiri mereka dan pemecahan masalah mereka. Nah, lalu yang terakhir itu ada gullibility, di mana gullibility ini adalah kecenderungan mudah untuk percaya. Nah, individu dengan ADD ini cenderung lebih mudah untuk percaya pada informasi yang tidak valid atau meragukan. Nah, karena itu individu dengan ADD ini tidak mampu secara kritis untuk mengevaluasi kebenaran suatu pernyataan karena keterbatasan dalam berpikir individu tersebut untuk berpikir abstrak dan analitis, sehingga hal ini sangat rentan membuat individu dengan ADD ini termanipulasi atau tereksploitasi, terutama dalam konteks sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya yaitu karakteristik perilaku pada individu dengan gangguan perkembangan intelektual. Yang pertama yaitu perilaku adaptif sehari-hari. Biasanya individu akan kesulitan dalam melakukan aktivitas dasar seperti makan, mandi, berpakaian, atau ke toilet. Lalu membutuhkan pengulangan instruksi yang lebih banyak dan cenderung lebih lama menguasai keterampilan sederhana. Yang kedua yaitu perilaku komunikasi. Keterbatasan dalam bahasa ekspresif atau menyampaikan pikiran maupun reseptif memahami informasi. Sering menggunakan isyarat atau gerakan tubuh untuk berkomunikasi. Dan pada kasus lebih berat, bisa hanya menggunakan kata-kata sederhana atau suara tanpa makna. Lalu yang ketiga ada perilaku sosial. Itu interaksi sosial bisa sangat terbatas
Sebagian anak tampak menyendiri, sebagian lain terlalu bergantung. Lalu sulit memahami aturan sosial, misalnya antri, bergiliran, ataupun berbagi. Dan rentan dimanipulasi atau dimanfaatkan orang lain karena kurang memahami konsekuensi. Yang keempat ada perilaku belajar. Konsentrasi mudah teralihkan, lebih suka pembelajaran konkret dibanding abstrak. Lalu sering membutuhkan pengulangan dan contoh nyata untuk memahami sesuatu, dan motivasi belajar bisa naik turun tergantung dukungan lingkungan. Lalu yang terakhir ada perilaku repetitif atau stereotipik, yaitu mengulang-ulang kata, gerakan, atau aktivitas tertentu, seperti menggoyangkan badan atau mengepakkan tangan. Lalu kadang mengulang pertanyaan yang sama meskipun sudah dijawab, dan perilaku ini bisa menjadi cara untuk menenangkan dirinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang intervensi atau terapi pada individu berkebutuhan khusus yang mengalami intellectual disability disorder, slow learner atau borderline, dan mental retardation. Nah, yang pertama yaitu intellectual developmental disorder atau IDD. Intervensi atau terapinya yang pertama yaitu adanya play therapy. Nah, play therapy ini adalah proses terapi dengan didesain secara sistematis yang melibatkan adanya unsur permainan, sehingga atau tujuannya membantu individu untuk dapat memecahkan masalahnya seperti permasalahan sosial, komunikasi, dan proses belajar pada individu. Nah, pemberian intervensi play therapy ini berkaitan dengan pengembangan interaksi sosial. Tujuannya untuk mengekspresikan perasaan pada individu tersebut, mengurangi pemikiran maladaptif, meningkatkan hubungan yang adaptif dan realistis, serta meningkatkan self-talk. Pada jurnal kali ini yang saya pakai sebagai referensi, jurnal tersebut membahas play terapi yang digunakan yaitu menggunakan boneka puppet atau semacam boneka tangan. Nah, boneka ini atau boneka wayang tangan ini sebagai fasilitator antara terapis dan individu saat terapi, sehingga individu tersebut dapat mengikuti tingkah laku puppet atau boneka tersebut yang dipraktekkan oleh terapis. Yang kedua yaitu ada storytelling. Metode storytelling atau metode mendongeng ini sebagai metode untuk menurunkan perilaku agresif pada individu yang mengalami IDD. Nah, oleh sebab itu dalam metode bercerita ini terdapat model yang dapat untuk kita tiru atau akan ditiru. Nah, mode tersebut dapat diaplikasikan atau ditampilkan melalui tokoh cerita sehingga dapat menarik perhatian individu tersebut. Nah, dari situlah individu tersebut juga akan mendapatkan atau mengetahui pengetahuan baru bagi individu tersebut. Nah, dengan adanya tokoh cerita yang dapat ditiru ini, diharapkan individu tersebut dapat menanamkan nilai moral. Nah, dari situlah individu memiliki role model atau panutan yang baik dan dapat mengurangi perilaku agresif. Yang ketiga yaitu terapi okupasi berbasis 4QM. 4QM adalah the 4 quadrant model of facilitated learning. Nah, terapi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan belajar melalui teknik fasilitasi bertahap, mulai dari bantuan eksplisit hingga strategi mandiri. Nah, pada jurnal yang saya ambil kali ini sebagai referensi, individu ini diharapkan mampu untuk berpakaian. Nah, salah satunya yaitu pakaian yang terdapat pengait, yaitu miniset. Nah, individu tersebut dapat atau mampu berpakaian dengan miniset yang terdapat pengait. Kemudian individu tersebut juga memiliki kemampuan mengenali, melingkarkan, mengaitkan, memutar hingga memakai miniset
secara penuh. Kemudian selanjutnya yaitu intervensi atau terapi pada individu yang mengalami slow learner. Nah, yang pertama ada program ekoliterasi. Di sini terdapat kompetensi dasar pada masing-masing individu. Nah, untuk kelas 1 hingga kelas 3 ini meliputi minimal membaca, berbicara, dan menulis teknis. Nah, untuk kompetensi dasar bagi kelas 4 hingga kelas 6 ini meliputi minimal membaca pemahaman dan estetis, serta berbicara dan menulis kritis kreatif. Nah, pada jurnal yang saya gunakan sebagai referensi ini, di sini guru akan mengajak semua murid-muridnya ini untuk berkebun. Ternyata individu yang mengalami slow learner ini mampu untuk menyebutkan hewan-hewan atau tanaman apa saja yang akan dirawat, yang boleh dirawat di sekolah tersebut. Sehingga hal tersebut pada penelitian yang saya gunakan sebagai referensi ini, ternyata hal itu cukup mengejutkan karena individu yang mengalami slow learner ini jika di dalam kelas itu cenderung merasa bosan, adanya ketidaksukaan pada kegiatan tersebut. Berbanding terbalik ketika individu yang mengalami slow learner ini ada kegiatan di luar ruangan atau luar kelas, cenderung mengalami ketertarikan atau kesukaan kepada kegiatan tersebut. Nah, hal tersebut dengan adanya program ekoliterasi ini dapat mampu meningkatkan fokus individu tersebut. Yang kedua yaitu ada buku fabel audio movable. Nah, keunggulannya dari metode ini yaitu menerapkan teori multimodal. Teori multimodal ini adalah gabungan dua atau lebih model komunikasi agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami. Di sini memanfaatkan indera seperti indera penglihatan, perabaan, dan pendengaran. Nah, dengan adanya buku fabel audio movable ini, indera penglihatan, perabaan, dan pendengaran dapat bekerja dan berkembang sesuai dengan yang diinginkan atau bekerja dan berkembang secara optimal. Anak-anak atau individu dapat mengalami peningkatan kosakata juga yang ditunjukkan melalui pretest dan post-test. Yang terakhir yaitu dengan cara konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini menggunakan teknik behavioral. Terdapat 6 komponen yaitu rasional, visi dan misi konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, isi konseling kelompok, pendukung sistem dari konseling kelompok ini, dan tahap pelaksanaan. Model tersebut atau model dari konseling kelompok ini ternyata secara efektif dapat meningkatkan minat belajar pada individu, terutama individu yang mengalami slow learner ini. Nah, indikator pada konseling kelompok ini yaitu percaya pada kemampuan dirinya sendiri, disiplin dalam masuk ke sekolah, bertanggung jawab pada tugas, dan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah intervensi atau terapi pada mental retardation. Yang pertama yaitu terapi bermain media Play-Doh atau yang lebih kita kenal dengan nama plastisin. Ternyata dengan individu bermain bersama plastisin, membentuk angka, membentuk huruf, ternyata dapat meningkatkan kemampuan anak tersebut atau individu tersebut dalam memahami angka dan huruf. Individu-individu tersebut juga antusias ketika diminta untuk bermain. Kemudian individu-individu tersebut juga merasa bisa memilih warna favorit yang diinginkan. Hal tersebut juga dapat melatih motorik halus pada individu. Kemudian yang kedua ada terapi bermain melempar bola. Nah, dari hasil terapi tersebut, individu dapat melempar bola sehingga dapat meningkatkan pengetahuan individu tersebut terhadap hal-hal baru. Hal ini tergambar dari antusiasnya individu pada saat bermain lempar bola ini dan respon yang baik dari orang tuanya. Kegiatan ini juga dapat dilakukan di rumah bersama dengan orang tuanya sehingga dapat meningkatkan motorik kasar. Nah, dengan adanya meningkatkan motorik
kasar pada individu ini, jadi sehingga juga dapat menambah kegemaran juga bagi individu, dan individu kan bisa menambah hal-hal baru, pengalaman baru atau informasi baru bagi dirinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari pembahasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dan tentunya oleh saya sendiri, kita bisa menyimpulkan bahwa intellectual development disorder adalah gangguan perkembangan dengan kemampuan intelektual dan adaptif di bawah rata-rata. Nah, bisa ditandai oleh kesulitan berpikir, belajar, dan menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua kategori yang termasuk intellectual development disorder. Yang pertama adalah borderline atau slow learner, yaitu kemampuan sedikit di bawah rata-rata, namun masih bisa belajar dengan dukungan. Yang kedua ada mental retardation, dari ringan hingga berat yang memerlukan pendampingan khusus. Dan kita di sini fokus utamanya itu pada intervensinya. Yang pertama ada pendekatan individual, lingkungan belajar suportif, dan kerjasama antara guru, keluarga, serta profesional. Karena jika hanya mengandalkan profesional atau psikolognya saja untuk meningkatkan perilaku anak tersebut bisa lebih baik, itu akan hanya sia-sia teman-teman. Karena perilaku anak itu sejatinya, maaf bukan anak, individu itu sejatinya muncul pada rentang waktu dari pagi hingga pagi lagi. Jadi kita perlunya ada kerjasama antara pihak guru, orang tua, dan tentunya psikolog. Sehingga intervensi tersebut akan berjalan lebih baik. Nah, di sini juga saya ingin menyampaikan kesimpulan telah di yang maksudnya yang telah dibahas oleh teman-teman saya, bahwa kita tidak fokus pada keterbatasan individu tersebut, melainkan memaksimalkan potensi yang ada di individu tersebut. Sehingga individu tersebut bisa mencapai potensi utamanya. Seperti itu teman-teman. Nah, dengan dukungan yang tepat, individu intellectual development disorder dapat berkembang dan berpartisipasi secara bermakna dalam masyarakat itu sendiri. Nah, di sini juga saya mungkin sedikit menampilkan referensi-referensi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya dan tentunya oleh saya sendiri. Seperti ini teman-teman. Lanjut. Dan terima kasih. Saya akhiri wasa enggak, terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.